Baik, langsung saja kita mulai acara kita. Eh, kita yang pertama pembukaan, yang kedua nanti langsung pemaparan dari narasumber yaitu Mbak Aldila. Eh, Ada waktu sekitar 30 menit ya Mbak ya untuk paparan dan kemudian nanti akan dilanjut dengan tanya jawab ya kurang lebih ya paling tidak 3 termin ya 3 termin sehingga harapannya eh, sebelum jam 9 kita sudah selesai. Eh, Baik, mari kita mulai kegiatan kita malam ini, webinar kita malam ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Eh, untuk selanjutnya kami serahkan forum ini kepada Mbak Aldila karena sebelum kita menyampaikan paparan mungkin eh, kita ngobrol sebentar ya Mbak ya. Eh, Ya, Suara siap. saya bisa didengar dengan Cek, jelas? Pak. Suara saya bisa masuk, Pak? Masuk, Mbak, jelas. Oh, masuk ya, ya. Suara saya Oke. kecil ya. Kalau Enggak kok. Di sini jelas, tempat saya jelas. oh gitu. Ini ada yang di chat, ada yang bilang kecil. Kalau kalau orangnya sih Oke. kecil nih, Bu. Kalau orangnya sih kecil. Oke, Mbak Aldila, selamat malam ya. Terakhir kita ketemu setahun yang lalu ya, Mbak ya. Ya, selamat malam Pak Beni dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malamnya. Kebetulan tema kita kali ini kan tentang izin edar. Nah, ini saya sendiri juga agak bingung nih Mbak. Kebetulan kita kita ini kan tergabung di fasilitator daerah ya untuk BPOM, Ya, BPOM yang tentunya BPOM sendiri izin yang kita fasilitasi yang artinya kita dampingi adalah mereka pelaku usaha yang memiliki KBLI yang memang mengharuskan untuk izin BPOM. Sebenarnya sih itu. ya, Nah, dalam perjalanannya teman-teman kemarin menyinggung mengenai bagaimana nih untuk izin edar yang seperti apa apa PSAT ya PSAT gitu. ya, PSAT. Kemudian nah akhirnya kita kita sambungkan sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan apa itu pendampingan kita selama ini gitu Mbak. Cuman akan ada baiknya juga sih teman-teman mengetahui sehingga jadi menjadi pendamping UKM itu ibarat kayak Google gitu. Google yang teman-teman pelaku UKM itu menganggap bahwa pendamping ini tahu segalanya gitu, padahal juga enggak. Gitu. Nah, akhirnya ya kita agendakan pada malam ini. Begitu Mbak Aldila. Baik, langsung saja kita Ya, siap akan Pak Mbak Beni. Aldila. Karena kami juga tidak mendapatkan CV, maka silakan mengenalkan diri. Silakan Mbak Aldila. Ya, siap Pak Beni. Terima kasih. Untuk materinya sudah siap ya Pak ya? Siap Mbak. Ya, nanti saya minta tolong share screen dari Pak Beni ya. Iya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Aldila Cinantia Kasitang ya, tapi bisa dipanggil Lala saja. Eh, saya juga baru kenal Pak Beni beberapa tahun ini ya Pak ya, karena ada kepentingan untuk sosialisasi PSAT sendiri. Kami pernah Ya, mengundang Pak betul. Beni eh, ke dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, seperti itu. Untuk saya sendiri, di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ada di seksi keamanan pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk jabatannya sendiri, analis ketahanan pangan ahli pertama. Sepertinya cukup sekian Pak perkenalan dari saya, nggih. Siap, iya mantap. Iya, terima kasih. Langsung dilanjut, bisa dilanjut Mbak Aldila. Ini Nggih, untuk siap. materinya bisa langsung kita share screen. Bisa Pak, silakan. Sudah tampil Bapak Ibu?
Sepertinya belum ya, Pak. Masih preparing ya, persiapan ya, persiapan Ya, kamu. oke. Sorry Mbak, nanti mungkin banyak apa sering mic saya matikan ya, karena saya Iya, lagi banyak batu. siap. Oke, terima kasih. Baik, silakan Mbak. Ya. Nah, Bapak Ibu, di judul paparan saya malam hari ini jelas nggih registrasi PSAT PDUK. PSAT PDUK itu apa? Pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil. Mungkin masih awam di Bapak Ibu sekalian karena itu memang baru. Di tahun 2021 ada pelimpahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten kota. Jadi ada pemisahan kewenangan untuk registrasi PSAT PDUK. Kalau di pangan olahan PIRT ya sebutannya, kalau untuk pangan segar asal tumbuhan sendiri namanya registrasi PSAT PDUK, yaitu pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil. Next, Pak. Nah, kami menyinggung keamanan pangan secara umum terlebih dahulu dari UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Di sini ada kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Ada biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Kuncinya di sini ada 3, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Jadi keamanan pangan itu yaitu mencegah pangan dari 3 cemaran tersebut. Next. Nah, keamanan pangan kaitannya erat dengan sanitasi pangan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu juga karena juga Gang PIRT juga membantu pelaku usaha untuk mengurus PIRT, kurang lebih sama untuk sanitasi pangan di pangan segar asal tumbuhan juga ada berpedoman pada UU nomor 18 tahun 2012 juga, yaitu upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Next. Untuk regulasi keamanan pangan sendiri dari UU nomor 18 tahun 2012, ada sanitasi pangan agar aman untuk dikonsumsi, dilakukan tidak hanya di proses produksi, tapi juga ada di penyimpanan, pengangkutan, dan di peredaran. Untuk sanitasi pangan harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan, yaitu pangan standar penanganan yang baik PSAT. Next. Untuk regulasi keamanan selanjutnya itu PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, ada pasal 4 ayat 1 dan pasal 38 ayat 2, di mana di sini juga menjelaskan tentang sanitasi PSAT sendiri, yaitu setiap PSAT juga dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran. Di sini ada garis bawahnya itu kemasan berlabel. Jadi ketika PSAT tersebut dikemas namun tidak berlabel itu tidak wajib untuk didaftarkan. Next. Nah, di sini kami sampaikan bagan kewenangan pengawasan keamanan pangan. Jadi ada pemisahan kewenangan untuk mengawasi keamanan pangan itu sendiri. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu pangan segar dan pangan olahan, di mana pangan segar itu dibawa oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bappenas, yaitu Badan Pangan Nasional. Sedangkan pangan olahan itu berada di bawah pengawasan BPOM. Di sini sudah jelas pangan segar dan pangan olahan, di mana pangan segar sendiri ada pengawasan pre-market dan post-market, di mana ini terpilah lagi menjadi 3, yaitu pangan segar asal hewan, pangan segar asal ikan, dan pangan segar asal tumbuhan. Yang malam ini akan kita bahas yaitu pangan segar asal tumbuhan. Untuk pangan segar asal hewan sendiri ada di bawah Kementerian Pertanian juga, Dirjen Peternakan.
Untuk pangan segar asal ikan, itu di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan pangan segar asal tumbuhan ada di Badan Pangan Nasional, yang dulu bernama Badan Ketahanan Pangan. Next. Untuk pengawasan pangan segar asal tumbuhan, ada sebutan yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan, yaitu unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah, baik di provinsi atau kabupaten kota, yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Jadi tidak hanya keamanan, tapi juga mutu dari PSAT itu sendiri. Nah, di sini terbagi lagi pengawasan pre-market dan post-market. Ada OKKP pusat, yaitu berada di Badan Pangan Nasional. Ada OKKP daerah tingkat provinsi, ada di 38 provinsi di Indonesia. Dan ada OKKP daerah tingkat kabupaten kota, ada 514 kabupaten kota. Next. Nah, pangan segar itu sendiri apa? Karena mungkin belum banyak yang tahu ya Bapak Ibu tentang pangan segar ini. Pangan segar yaitu pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Jadi garis bawahnya itu belum mengalami pengolahan. Dan pangan segar termasuk juga pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal. Perlakuan minimal diperlukan penerapan sanitasi higienis di rantai proses dan cara penanganan yang baik. Walaupun perlakuannya minimal, namun sanitasi hygiene harus tetap diperhatikan. Perlakuan minimalnya apa saja? Ada di slide berikutnya. Perlakuan minimal diantaranya ada pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, blensir, dan tanpa penambahan bahan tambahan pangan atau BTP. Jadi selain tadi belum mengalami pengolahan, lalu ada perlakuan minimal, ada lagi garis bawahnya atau kunci dari pangan segar asal tumbuhan yaitu tanpa penambahan BTP. Next. Nah, ini untuk jenis perizinan berusaha di bidang ketahanan pangan. Jumlahnya ada 6. Untuk yang pertama, ada Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT atau SPPB PSAT. Ini singkatannya agak panjang, tetapi pada intinya ini wajib untuk usaha menengah dan besar dan diperuntukkan untuk produk PSATPL dan PSATPD. Jadi PSATPL itu PSAT produksi luar negeri, untuk PSATPD PSAT produksi dalam negeri, namun skala yang menengah dan besar. Untuk PSATPL, SPPB PSAT untuk PSATPL pengurusnya ada di OKKP pusat, yaitu Bapanas. Untuk yang PSATPD, skala menengah dan besar ada di OKKPD provinsi. Itu untuk SPPB PSAT. Untuk PSATPL, sudah saya sampaikan sebelumnya, ada di OKKP pusat atau Bapanas. Untuk PSATPD, ada di provinsi. Produksi dalam negeri dengan skala menengah dan besar. Next. Untuk perizinan yang keempat, yaitu PSAT-PDUK, yang malam ini kita bahas, yaitu produksi usaha mikro kecil, itu ada di OKKPD Kabupaten Kota atau Dinas Pangan atau dinas yang mengurusi pangan di kabupaten kota masing-masing. Ada yang kelima, yaitu izin Health Certificate atau HC untuk produk ekspor. Itu mengurusnya ada di OKKPD Provinsi. OKKPD Provinsi itu ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di UPT PSHP. Untuk yang keenam yaitu izin rumah pengemasan ada di OKKPD Provinsi, itu juga wajib untuk produk ekspor yang disyaratkan oleh negara tujuan. Next.
Nah, ini perbedaan dari PSATPL, PD, dan PDUK, di mana PL ini berlaku untuk produksi luar negeri, permohonannya ke Bapanas. Untuk PD, skala menengah dan besar, itu boleh diproduksi dalam negeri, boleh juga campuran dengan PSAT impor, itu mengurusnya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, ada di Surabaya. Untuk PDUK, itu pengurusnya di Dinas Pangan Kabupaten Kota. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai registrasi PSAT. Untuk PSAT yang didaftar, harus memenuhi persyaratan, memiliki NIB dan KBLI-nya sesuai. Nanti di slide selanjutnya ada KBLI mana saja yang masuk ke registrasi PSAT. Selanjutnya, untuk setiap jenis PSAT dengan satu nama dagang atau merek, itu nanti memiliki nomor registrasi sendiri. Jadi satu nama dagang atau satu merek itu nomornya satu. Walaupun satu pelaku usaha itu memiliki hanya satu NIB, tapi memiliki beberapa produk PSAT, maka bisa diterbitkan nomor registrasi sesuai dengan jumlah produknya. Selanjutnya dapat diberikan pada produk tunggal maupun campuran. Jadi untuk produk campuran, misal beras yang putih biasa dicampur dengan beras merah, itu bisa juga diurus nomor registrasinya. Nomor registrasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang. Next. Nah, ini untuk KBLI apa saja yang bisa digunakan untuk registrasi PSAT. Di sini ada pemisahan usaha mikro dan usaha kecil. Bisa didaftarkan oleh pelaku usaha, pedagang eceran, ataupun kelompok tani. Itu bisa KBLI untuk registrasi PSAT PDUK ada di slide. Barangkali nanti mau mencari tahu apakah KBLI ini lingkup usaha apa, bisa dicari di OSS. Next. Nah, ini untuk pengecualian registrasi PSAT PDUK. PSAT PDUK yang keseluruhan berasal dari produksi dalam negeri itu bisa didaftarkan, produksi dalam negeri dicampur dengan produksi luar negeri bisa didaftarkan, dan PSAT beresiko rendah atau tanpa klaim gizi, kesehatan, dan SNI bisa didaftarkan di PSAT PDUK. Namun dikecualikan untuk PSAT yang tidak untuk diperdagangkan atau bantuan. PSAT yang dijual atau dikemas di hadapan pembeli atau kita sebut biasanya dengan produk curah, itu tidak perlu didaftarkan. PSAT dengan umur simpan kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan itu tidak perlu didaftarkan. Selanjutnya PSAT yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku bahan olahan juga tidak harus didaftarkan. Contohnya misal untuk industri tepung beras, butuhkan bahan baku beras, itu berasnya tidak perlu didaftarkan registrasi PSAT. Seperti itu. Next. Nah, syarat apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftar registrasi PSAT PDUK khususnya? Ada 3 persyaratan utama, yaitu surat permohonan kepada OKKPD Kabupaten Kota melalui OSS, mengisi form informasi produk, dan surat pernyataan komitmen yang bermaterai 10.000. 3 dokumen ini bisa diajukan melalui OSS. Jadi mulai tahun 2022 sudah bisa dilayani melalui OSS sehingga pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor. Verifikasi juga dilakukan secara online, seperti itu. Ada tambahan satu lagi untuk persyaratan ini, karena di dalam informasi produk ada kolom pertanyaan yaitu kepemilikan lahan. Di situ ada pilihan lahan milik sendiri atau kepemilikannya sendiri, pribadi atau sewa. Dari
pihak DPM PTSP ya khususnya Kabupaten Madiun itu mensyaratkan kepemilikan IMB atau sejenisnya. Jadi bukti sah kepemilikan lahan dan bangunan tersebut. Kalau sewa juga diperbolehkan, harus ada surat perjanjian sewa yang disertakan di pemohonan. Next. Nah, ini alur dari registrasi PSAT PDUK. Ada 3 berkas pemohonan yang bisa diajukan melalui OSS. Berarti syaratnya adalah pemohon memiliki akun OSS yang digunakan saat pengurusan NIB di awal. Bisa diajukan melalui akun masing-masing. Setelah diajukan, ada penilaian dokumen oleh Dinas Teknis, yaitu Dinas Pangan. Jika tidak lengkap, maka dikembalikan untuk perbaikan. Jika sudah lengkap, maka terbit registrasi PDUK pembinaan atau label putih. Selanjutnya, ketika sudah terbit label putih, dari Dinas Teknis atau Dinas Pangan akan melakukan pengawasan dengan pembinaan, yaitu survei lapang, untuk menentukan apakah hygiene sanitasnya sudah sesuai level 3, kalau kami menyebut. Jika sudah sesuai, nanti akan muncul nomor registrasi label hijau. Itu. Next. Nah, ini output dari nomor registrasi PSAT PDUK. Nanti bisa di-download oleh masing-masing pemohon melalui OSS berupa perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU. Nanti ada 2 lembar. Yang pertama ada lembar PBUMKU itu sendiri, yang kedua ada data teknisnya di halaman kedua. Di situ nanti ada nomor registrasi PSAT PDUK yang nanti akan dicantumkan pada kemasan. Selain output dari OSS ini nanti ada persetujuan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Jadi nanti outputnya 2, PBUMKU dan persetujuan registrasi. Next. Nah, ini tata cara penomoran PSAT PDUK berdasarkan surat edaran yang terbaru tentang perubahan tata cara nomor 43.1 HK.0205 K2 2023. Di sini nanti ada penomorannya, yaitu PDUK, AA yaitu kode wilayah provinsi, BB kode kabupaten kota, CC kode komoditasnya terbagi menjadi 8, ada DD kode asal komoditas, dan EEE nomor urut registrasi pada tahun penerbitan. Jadi kita bisa melihat apakah nomor tersebut masih aktif atau tidak, bisa dilihat di bagian nomor urut, bisa di bagian FFF, yaitu bulan dan tahun terbit nomor registrasi. Jadi ketika diterbitkan pada bulan ini, Agustus tahun 2023, nanti akan muncul nomor 0823, tinggal kita tambahkan 5 tahun. Jadi itu masa aktif dari nomor PSAT PDUK-nya. Next. Nah, ini ada peraturan terbaru, yaitu Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di sini ada penambahan 2 kelas mutu, yaitu submedium dan pecah, yang dulu hanya terdiri dari premium dan medium, namun untuk tahun 2023 ini dengan Perbadan nomor 2 ada 4 kelas mutu, yaitu premium, medium, submedium, dan pecah. Kenapa untuk kelas mutu ini kami highlight? Karena PSAT sendiri yang paling banyak pelaku usahanya dan banyak beredar di masyarakat yaitu beras. Jadi ini kami highlight di paparan untuk menjadi perhatian khusus seperti itu. Untuk kelas mutu, premium, medium, submedium, pecah, ini ada 7 parameter di mana setiap pelaku usaha yang
memiliki klaim premium medium wajib mencantumkan uji laboratorium 7 parameter ini. Terdekat bisa dilakukan di UPT PSMB, sertifikasi mutu barang di Surakarta atau di Surabaya. Itu bisa menerbitkan parameter kelas mutu beras ini. Next. Nah, urgensi pelabelan PSAT sendiri, Bapak Ibu juga pasti sudah familiar ya untuk memberikan identitas bagi produk dan sarana promosi, mempermudah ketertelusuran produk jika terjadi kejadian luar biasa, keracunan seperti itu, maka bisa mempermudah penelusuran produk untuk memberikan informasi produk kepada konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Next. Nah, untuk informasi pada label PSAT khususnya, terdiri dari nama produk dan nama dagang atau merek. Jadi harus ada, misal produk beras dalam kemasan, harus ada kata-kata berasnya, nama dagang atau merek diperbolehkan, kelas mutu dan atau klaim jika memiliki bukti uji dari laboratorium, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi untuk tujuan ketertelusuran tadi. Selanjutnya, nomor registrasi PSAT, harga eceran tertinggi jika dipersyaratkan, contohnya beras medium dan premium, ada HET-nya dan itu wajib dicantumkan, dan kode produksi, tanggal produksi, dan atau kadaluarsa. Khusus untuk beras, dicantumkan tanggal pengemasannya. Next. Untuk penerbitan nomor registrasi PSAT PDUK, khususnya di Kabupaten Madiun, pada tahun 2021, itu tahun pertama pelimpahan kewenangan ke kabupaten kota, ada 6 nomor registrasi yang kami terbitkan. Tahun 2022 ada 15 nomor registrasi, dan hingga Juni 2023, selama tahun 2023 ini, sudah 16 nomor registrasi yang kami terbitkan. Next. Ya. Terima kasih. Sekian untuk paparan dari saya. Apabila ada yang dipertanyakan, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lala, Mbak Aldila sama ini Mbak Aldila sih. Baik, terima kasih Mbak Lala. Baik teman-teman, mungkin kita buka termin 1 dulu untuk tanya jawab kita pada saat ini. Bisa raise hand, bisa Cain langsung saja Cain. Iya, nanti materinya kita share Cain, semua kita share ya. Baik, langsung bisa disampaikan Cain. Salah satu Cain, yang kedua siapa nih mau nanya? Ya, kita buka Ya, tiga orang. Oke, silakan Cain. Terima kasih Kang Ben. Mohon izin bertanya, untuk PSAT beras, apakah itu jenis berasnya itu harus sejenis atau hanya dibatasi dalam negeri sama luar negeri itu aja? Terima kasih. Baik, terima kasih Cain. Mungkin ada 2 lagi, silakan. Kalau mau ada pertanyaan, kita buka 2 lagi. Atau silakan raise hand. Sambil menunggu yang lain, kami persilakan Mbak Lala untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab, ya Pak, barangkali nanti ada kurangnya, mohon diingatkan. Untuk jenis beras, apakah dibatasi dalam negeri atau luar negeri saja, atau bisa dicampur, itu jadi nanti pemisahannya ada di penomorannya PL dan PD. Sedangkan untuk jenis berasnya bisa dicampur. Mau 2 jenis, 3 jenis, 4 jenis silahkan. Nanti perbedaannya ada di penomorannya. Jika satu jenis saja yang didaftarkan, nanti hanya PDUK. Tapi nanti ketika ada 2 jenis beras di dalam kemasan tersebut,
itu nanti penomorannya PDUK mix. Jadi ada tambahan kata-kata mixnya seperti itu. Barangkali sudah menjawab pertanyaannya, Pak. Jadi jenis beras kan IR sekian itu kan berarti tidak bisa sembarangan dicampur atau dioplos terus jadi satu merek, nggak bisa ya. Jadi harus itu ada kata-kata mix gitu ya. Kalau selama itu beras sosoh, sama-sama beras sosoh, karena kami tidak melihat dari varietas ya Pak ya, karena varietas masing-masing varietas itu punya hak hak miliknya sendiri. Jadi kalau misal varietasnya itu yang sudah memiliki haki itu hanya bisa diajukan oleh beberapa orang yang memiliki sertifikat tersebut, karena kan itu mencakup varietas tertentu dan harus berada di wilayah tertentu juga. Tapi kalau misal itu sama-sama beras beras sosoh, beras putih sosoh biasa, itu kami bisa terbitkan seperti itu. Nah, untuk mengetahui itu berasnya yang sudah tersertifikasi atau beras soso itu gimana nanti membedakannya? Karena kan dari petani ini kan saya kan ada 10 hektar ya dari petani ini kan kita punya mesin penggilingan digital itu yang satu hari bisa maksimal 30 ton per harinya. Nah, itu kan menampung dari beberapa petani. Nah, kan ada jenis varian berasnya. Nah, ini apakah nanti pada saat kita mengoplos atau mencampur apakah nanti terkena pasal undang-undang ini sudah ada tersertifikasi atau belum itu gimana? Sepertinya Mbak Lala ini kelempar dari Zoom nih Cain ya. Tunggu sebentar ya Cain ya. Oke, untuk yang Siap, lain Kang Ben. untuk yang lain ini ada kelempar ya Mbak ya. Iya, Pak. Mohon maaf. Bisa diulang Cain. Tadi mungkin Mbak Lala belum rekod semuanya itu, belum. Siap. Jadi misalnya saya kan ada penggilingan yaitu kapasitas 50 ton per hari. Nah, itu kan menampung dari beberapa petani yang punya kami sendiri itu ada 10 hektar. Kan kita kan untuk kebutuhan di nasionalnya kan kadang kekurangan. Otomatis saya menampung dari beberapa petani tapi jenisnya mungkin kita nggak tahu itu apakah berasnya itu sudah terregistrasi secara resmi atau tidak. Kita campur dengan beberapa beras yang kita miliki. Apakah nanti itu tidak menyalahi aturan atau gimana, Mbak? Kalau untuk beberapa varietas, database-nya ada di Kementerian Pertanian, itu beras mana saja sudah memiliki haki. Tapi kalau selama beras itu belum terdaftar haki, masih bisa dimiliki oleh orang lain. Contohnya saja nama dagang dan merek. Merek itu kan sudah terdaftar di Dirjen Kemenkumham ya. Itu merek selama sudah terdaftar tidak bisa dipakai oleh pihak lain. Namun pelaku usaha hanya memiliki nama dagang selama itu belum ada atau tidak sama dengan yang terdaftar di Haki masih bisa digunakan. Jadi sama dengan varietas selama itu belum terdaftar di Kementerian Pertanian untuk varietas tersebut masih bisa digunakan oleh rekan-rekan semua seperti itu. Begitu Cain. Nanti mohon izin nanti bisa diberikan listnya Bu ya untuk daftar varian yang sudah terdaftar di kementerian sehingga kita tidak salah dalam mengambil dari petaninya nanti. Oh ya, siapa? Nanti coba saya bantu carikan. Oke, Oke, makasih Bu. Sama-sama, Pak. baik. Ya, terima kasih Cain. Untuk selanjutnya Mas Ardi, silakan langsung disampaikan Mas Ardi yang di chat itu. Mas Ardi Novrialdi Ginting, silakan Mas. Iya Mbak. Mbak, jadi seperti ini. Tadi kan untuk dalam pengajuan kita sebagai pelaku usaha itu kita mengajukan melalui OHKPD di Kabupaten
terdekat gitu. Bagaimana misalnya seandainya kabupaten tersebut belum memiliki tim OKKPD-nya, Mbak, karena terkait dengan penganggaran di kabupaten tersebut gitu. Apakah kita bisa mengikuti pendaftaran PSAPeduk ini di kabupaten yang terdekat dengan kabupaten kita gitu? Baik, langsung Mbak Lala. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Kalau memang betul dari misal untuk Jawa Timur sendiri, kalau tidak salah ada 7 kabupaten kota yang belum pernah menerbitkan. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang terkendala secara teknis. Yang kedua, memang belum ada pelaku usaha yang mendaftarkan. Seperti itu. Tapi untuk pertanyaannya tadi, apakah bisa mendaftar di kabupaten kota terdekat? Jawabannya tidak bisa. Karena itu tergantung lokasi usaha. Jadi jalan keluarnya yaitu follow up ke dinasnya. Ketika dinas kabupaten kota itu sudah merasa ada yang mendaftar dan ternyata belum terbentuk, maka dinas tersebut harusnya segera koordinasi dengan provinsi untuk mengkonsultasikan apa permasalahannya. Karena untuk pembentukan OKKPD sendiri atau penerbitan nomor registrasi ini sebetulnya tidak memerlukan anggaran terlalu besar, malah bisa dibilang tidak memerlukan anggaran. Hanya saja mungkin kabupaten kota itu belum berani untuk menerbitkan karena belum terbentuk OKKPD. Tapi sebetulnya melalui surat pelimpahan tahun 2021, seluruh dinas pangan kabupaten kota sebetulnya sudah otomatis menjadi OKKPD daerah kabupaten kota seperti itu. Seharusnya tidak ada kendala. Mungkin itu hanya kendala di teknis OSS dengan DPM PTSP-nya. Oke, Mbak. Baik, sudah menjawabnya Mas Ardi ya? Oke, baik lanjut Mas Christian. Mas Christian, silakan disampaikan langsung Mas Christian. Mas Christian monitor. Mas Christian. Nah, kayaknya nggak monitor. Nah, ini saya bacakan aja ya Mbak ya. Ya, boleh Pak, silakan. Tapi kalau saya bacakan kemudian yang nanya nggak ada gimana coba? Lagi ngumpet dia. Mas Christian monitor. Jadi ingat kayak ngerik ini. Kang Ben, Oke. ya. Oh ya, silakan Mas, langsung disampaikan. Ya, Kang Ben ini ke Mbak Adelia ya. Terkait ya terbitnya sertifikat PDUK itu kan hasil auditnya, pemeriksaannya kan level 3. Ya. Itu persyaratan gimana? Kalau di PRT kan pastikan itu level 2 ya, tidak ada aspek serius maupun kritis. Itu baru bisa terbit. Nah, ini yang dimaksud dengan level 3 di sini gimana, Mbak Adelia? Oh ya. Oke. Bisa langsung saya jawab Pak Beni? Bisa langsung silakan Mbak. Oh iya. Kurang lebih sama dengan PIRT ya Pak ya. Mungkin nanti bisa kami share juga untuk checklistnya. Jadi kami ada checklist penilaian lapang sekitar 104 poin tentang sanitasi hygiene. Di situ sudah ada pengelompokannya dari minor, mayor, kritis maupun serius. Di situ ada pengelompokannya. Jadi ini izin saya bukakan sebentar ya untuk jumlah-jumlahnya ya. Ya, untuk checklist PSAT sendiri mengacu pada Permentan 15 tahun 2021. Di sini untuk level 3 yaitu tiap penemuan mayor masih bisa sampai 12 item. Untuk temuan serius dan kritis tidak ditemukan. Jadi sama nggih dengan PIRT. Ya, hanya saja temuan mayor masih boleh sampai dengan 12 item.
Nanti Kalau mungkin bisa saya share juga untuk checklist penilaiannya. ya, sama sih PRT malah lebih sedikit. Ada Oh, 4 mayor itu sudah masuk serius gitu udah oke, tidak iya bisa Pak. terbit. Jadi Iya, agak batasannya berbeda. harus minimal level 2. Oke. Ya. Tadi Mbak, iya, penomornya berapa digit tadi untuk PDUK? Ya. Penomorannya sebentar, saya cek ya Pak. Saya juga tidak hafal, tapi 22233. 4 ya yang terakhir. Terakhir 4 ya. 7 tambah 6 kalau nggak salah. 11 ya. Iya, 11 digit. Yang digit terakhir untuk bulan dan tahun terbit. Itu termasuk kode produksi sama batas kadaluarsa ya. Kalau kode produksi dan batas kadaluarsa tidak termasuk nomor, Pak. Iya. Itu terus kalau melihat itu masih terjamin mutu keamanannya, itu gimana dasarnya? Jadi, ya, kalau untuk apa namanya PSAT, kalau di olahan mungkin ada kode produksi. Kalau Ya. di PSAT itu ada kadaluarsa, tanggal kadaluarsa. Dan jika itu beras, beras itu agak khusus, Pak. Beras itu karena tidak bisa dihitung kadaluarsanya, maka disiasati dengan tanggal pengemasan. Jadi yang tercantum di beras itu seharusnya tanggal pengemasan. Seperti itu. Artinya berapa bulan setelah produksi atau tanggal pengemasan itu batasnya berapa bulan? Berapa? Kalau untuk beras sendiri tidak ada Pak selama itu apa namanya parameternya. Kalau beras kan kerusakannya terlihat jelas ya, seperti hancur, ada bubuk putih Hmm, dan kutu biasanya. Kalau terlalu ya. lama itu sudah secara langsung itu sudah tidak baik. Untuk tanggal kadaluarsanya sendiri tidak ada untuk beras. Tapi untuk PSAT yang lain Ya. kemungkinan ada. Artinya itu harus diserahkan ke konsumen, harus cerdas berarti ya. Oh ini produknya secara organoleptik sudah tidak memenuhi syarat, gitu ya. Iya Pak, kelemahannya di situ untuk yang tanggal pengemasan. Artinya pemohon sendiri kan tidak pernah melakukan trial. Oh produk saya ini bertahan berapa hari, berapa bulan kan? Tidak sampai segitu berarti. Kalau Pada pelaku kamar. usaha biasanya lebih paham ya Pak, lebih paham apa namanya, lebih paham kualitasnya. Biasanya kalau kita tanya pasti tahu. Tapi karena mungkin pertimbangannya dari pusat, ini juga arahan dari pusat yang dicantumkan yaitu tanggal pengemasannya. Pertimbangan dari pusat itu kan beras, khususnya beras itu kan cepat perputarannya. Penjualannya cepat. Mungkin pertimbangan dari pusat seperti itu, berani mengarahkan untuk hanya tanggal pengemasan saja. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Sama-sama, Baik, Pak. terima kasih Mbak Lala dan juga Pak Mas Duki. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Christian. Kebetulan speakernya rusak katanya. Nah, baik. PSAT ini sistem pendaftarannya bisa berbeda-beda dari tiap kabupaten kota. Kah? Lalu apa tiap daerah belum semua sinkron ke OSS? Kah? Karena untuk SLHS masih ada yang offline belum semua terkonek ke OSS. Sehingga kita masih harus datang ke Dinkes kalau masih seperti ini datanya kemana ya buat urusnya jika masih offline gitu. Nah ini mungkin bisa saya ini kan ya simpulkan pertanyaan dari Pak Mas Christian ini. Apakah kota kabupaten belum semuanya terkoneksi dengan sistem OSS atau masih offline gitu Mbak? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Seharusnya kalau OSS sendiri itu kan terpusat ya, Pak ya. Itu semua sudah ada di OSS. Tinggal koordinasi antara Dinas Pangan dan DPM PTSP-nya. Karena DPM PTSP, OSS juga kan terprogram dari pusat, otomatis sudah ada, hanya saja tahu atau tidaknya itu tergantung dinas teknis, yaitu Dinas Pangan untuk koordinasi dengan DPM PTSP. Nah, untuk Jawa Timur sendiri, tadi kami sampaikan, ada 7 kabupaten kota yang belum menerbitkan sama sekali. Itu ada 2 kemungkinan tadi, salah satunya ya itu terkendala koordinasi dengan DPM PTSP, karena DPM PTSP kabupaten kota, tiap-tiap kabupaten kota berbeda kebijakannya. Seperti itu. Mau menambahkan lagi Pak Beni, kalau Silakan misal Mbak. permohonannya belum bisa dilakukan melalui online, diperbolehkan melalui manual. Jadi permohonan manual ke Dinas Pangan.
itu diperbolehkan. Baik, begitu ya Mas Christian ya. Jadi terkait dengan koordinasi lah, koordinasi internal gitu Oh, ya Mbak ya. ya. Nah, itu. Baik, berikutnya Mbak Anissa. Bisa langsung disampaikan Mbak Anissa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin bertanya ya, walaupun mungkin sebagian sudah terjawab, jadi dengan pertanyaannya Pak Christian ya, kalau misalnya ada audit, nah, kalau misalnya saya, apakah yang pelatihannya itu sama kayak PKP ada atau enggak untuk pengajuan dan PUK ini? Itu saja. Baik, Mohon maaf agak putus-putus, pelatihannya bagaimana? Apakah di pengajuan PSAT ada pelatihannya juga sama di pengajuan PIRT gitu? Kan PIRT itu harus ada pelatihan PKP, setelah PKP baru ada audit kan prosedur PIRT. Nah, apakah ini juga sama seperti itu atau hanya audit saja untuk pelaku usahanya? Makasih Mbak. Ya, sama langsung saya jawab. Untuk PSAT ini agak berbeda dengan PIRT. Kalau PSAT itu ada 2 kali penerbitan nomor istilahnya. Yang pertama untuk nomor registrasi label putih, dilanjutkan dengan audit tadi, baru nanti setelah memenuhi level 3 akan diterbitkan nomor registrasi label hijau. Nomornya sama, angkanya sama, hanya saja background nomornya aja yang berbeda, putih dan hijau. Nah, apakah ada pelatihannya? Kalau dari arahan dari pedoman itu tidak ada pelatihannya yang diharuskan seperti di PIRT, tapi Dinas Pangan wajib untuk membina. Dan salah satu cara untuk membina itu tadi dengan mengadakan pelatihan khususnya untuk hygiene sanitasi seperti itu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Bu Anissa. Berikutnya Mas Lalu Rosyadi Fikri, silakan Mas. Assalamualaikum Mbak Lala. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentang Permentan 15 tahun 2021 itu kan checklistnya ada 104. Pengalaman kami kalau turun ke lapangan itu untuk menerapkan checklist itu untuk naik ke level 3 itu kan agak sulit karena kan kebanyakan para pelaku usaha mikro ini kan kebanyakan home industry ya, rumahan. Jadi kalau kita memakai checklist itu kebanyakan otomatis dia level 4. Nah, sampai kapan dia mau apakah tetap dia akan berapa untuk kode registernya warna putih, apakah sampai kapan? Soalnya dia kalau kita tetap melakukan pembinaan karena memang situasi kondisi di tempat itu tidak memungkinkan untuk bisa naik ke level 3 Mbak. Ya. Nah, kedua kebanyakan para pelaku usaha ini dia tidak mengerti OSS, kebanyakan langsung ke kantor. Jadi kami mengeluarkan secara manual izin registernya itu. Itu aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini bagus ya Pak pertanyaannya. Sepertinya belum saya sampaikan tadi di paparan. Jadi ada batasnya Pak untuk pemenuhan level 3 untuk usaha mikro. Level yang mikro, skala usaha mikro itu maksimal 2 tahun sejak diterbitkan, sedangkan usaha kecil maksimal 1 tahun sejak diterbitkan. Ketika dalam jangka waktu tersebut tidak bisa memenuhi level 3, maka nomor tersebut kami cabut, seperti itu. Sudah bisa menjawab Pak? Apa ada yang belum terjawab? Begitu, lalu. Ya ini kan para pengusaha ini kan yang mikro ini kan banyak kan dia kan dimasukkan ke supermarket gitu. Tapi kondisi di rumahnya ini untuk kalau memakai itu yang checklist dari Permentan 104 ini sebenarnya agak sulit, maksud saya begitu. Fungsinya
Dan Oh kedua, iya. PD ini wajib ada uji labnya, karena kemarin saya ada tanya itu memang tidak diwajibkan, tapi perlu mengetahui apakah ada kandungan logam berat atau residu pestisida. Oke, ya. Kalau untuk menyiasati Pak, menyiasati yang sulit memenuhi level 3, kami juga tahu Pak, kami juga membina dari 15 pelaku usaha yang terbit label hijaunya baru 3 sampai dengan saat ini dari tahun 2021. Memang tidak mudah, tapi pendekatan kami ini Pak, dari poin-poin tersebut kami prioritaskan. Jadi mana perbaikan yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi skala prioritas, kami buatkan skala prioritas yang paling mudah untuk dilakukan perbaikan yang mana, sehingga temuan mayor itu yang terutama kritis sama serius ya, kritis sama serius sebisa mungkin itu dihilangkan dulu. Setelah itu baru yang mayor. Mayor ketika ada temuan 20 mayor, kita kurangi 7. Kita buatkan skala prioritas. Mana yang sulit untuk diubah, itu oke, nggak apa-apa, tapi kita buatkan 7 teratas perbaikan yang kira-kira mereka bisa lakukan. Jadi ketika itu sudah bisa mereka perbaiki, otomatis bisa memenuhi level 3 seperti itu. Untuk uji logam berat itu kewajiban dari Dinas Pangan sendiri. Terutama untuk beras itu ada uji logam berat kadmium sama timbal ya, PB. PB sama CD itu harus ada batas ambang batasnya. Itu kewajiban dari Dinas Pangan. Jadi pelaku usaha tidak perlu mengujikan itu, kecuali klaim mutu premium medium itu kewajiban pelaku usaha. Tetapi ketika Dinas Pangan tersebut memiliki anggaran untuk melakukan bantuan uji mutu beras, itu diperbolehkan seperti itu. Tapi untuk uji keamanan pangan itu kewajiban dari Dinas Pangan, bukan kewajiban dari pelaku usaha seperti itu. Siap, Mbak. Terima kasih Ya. banyak. Terima Baik. kasih. Baik, begitu. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih Pak Lalu. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan. Ya, ada tambahan file gak ya? Takut kelewat. Belum ada nih Pak. Pak Christian ya, belum ada. Baik, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu dari tema kita ya. Baik, langsung siapa nih? Pak Syawal, silakan Pak Syawal, langsung disampaikan Pak. Halo Mbak, Assalamualaikum. Mau tanya nih Mbak, Ya. kan kalau di PIRT dan BPOM kan ada dapur produksi kan, sesuai standar mereka kan. Nah kalau untuk PS1 ini ada nggak Mbak, dapur produksinya Mbak, kriterianya Mbak? Oke. Untuk PSAT tidak ada dapur produksi, jadi istilahnya ruang produksi saja yang kami nilai dengan 104 poin tadi. Ada pelaku usaha yang memiliki penggilingan sendiri, ada yang tidak memiliki penggilingan. Jadi pelaku usaha tersebut punya penggilingan dan mengemas beras, itu kami cek juga penggilingannya. Tetapi untuk yang khusus hanya mengemas beras tanpa menggilingkan itu, kami juga cek lokasi penggilingan yang diajak kerjasama, seperti itu. Begitu Pak Syawal? Iya Pak, makasih Mbak. Baik. Sama-sama. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu faktor utama terberbeda yang silakan Bu Anissa, disampaikan langsung Bu Anissa. Silakan Ibu. Untuk proses pelabelan itu kenapa sih kok lama prosesnya? Itu apa sebabnya? Begitu pertanyaan dari Bu Anissa. Proses pelabelan yang seperti apa ya maksudnya? Nah, makanya yuk Bu Anissa disampaikan langsung. Kalau begini ceritanya, aku juga tahu apa yang dimaksud Bu Anissa ini. Tahu suaranya ada tanya dari tadi sih.
Oh, ada Ada, suara Ibu ada terdengar. kok, merdu kok, Bu. Ya, ya tadi kan pas dijelaskan bahwa ada terbit dulu label putih, langsung ke ada terakhirnya label hijau kan, Mbak. Nah, itu kan agak lama tadi tuh dari tahun dicontohkan tadi dari tahun 2021 aja sampai sekarang hanya 3 tuh. Berarti kan prosesnya lama tuh, Mbak. Nah, faktor penyebab yang menjadikan label putih dan label hijau itu agak lama, si pelaku usahanya kenapa? Apakah kurang dari higienisnya atau apanya gitu? Biar kalau misalnya ada yang pengajuan, kita juga bisa membina. Oh Bu, kalau misalnya ininya kayak gini, nanti lama prosesnya bisa. Jadi kitanya buat penyampaiannya bisa jelas juga gitu. Ke situ arah ininya, arah apa namanya? Maksud pertanyaan sayanya gitu, Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama betul tentang sanitasi hygiene-nya yang pelaku usaha itu memang sulit untuk perbaikan, walaupun kami juga secara rutin seharusnya 3 bulan sekali kami ke lapang, tapi karena keterbatasan personil, kami bisa 4 bulan sekali ke lapang, bahkan sampai 6 bulan sekali. Tapi kita memantaunya melalui WA. Jadi kami sampaikan skala prioritas tadi bisa melalui WA. Yang pertama masalah sanitasi hygiene tadi. Yang kedua, syarat untuk label putih ke label hijau, salah satunya kan tadi ada uji lab, klaim mutu. Karena dari nomor yang sudah kami terbitkan itu semuanya itu produsen beras kemasan. Jadi yang banyak kami bahas itu beras. Salah satunya itu tadi klaim mutu premium dan medium tuh harus ada uji labnya. Ini kayaknya Mbak Lila lak juga nih. Lagi lak juga. Ke mental lagi kayaknya Mas nih. Iya. Sinyalnya agak susah nih. Baik, begitu ya Bu Anissa ya. Semoga menjawab ya, semoga menjawab. Terus kemudian ini Pak Christian sambil kita tunggu Mbak Lala gabung lagi. Mungkin ada dari teman-teman menyiapkan pertanyaan karena ini mungkin sesuatu yang baru ya buat kita ya. Biasanya kita kan teman-teman kan yang ditangani itu pangan olahan gitu. Yang memang seperti PRT, halal, BPOM gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang baru ternyata untuk pangan non olahan atau pangan segar itu ini ada apa namanya perizinan yang memang harus dipenuhi. Begitu, muncul lagi nih Mbak Dila nih. Halo? Halo, ya Mbak. Ya. Mohon maaf, terima lagi ya Bapak. Iya. Saya lanjutkan lagi untuk tadi ada kendala dari segi biaya dalam proses pengujian. Tapi kami sampaikan bahwa untuk mikro batasnya maksimal 2 tahun, yang kecil batas maksimal 1 tahun. Jadi kami masih memberi kelonggaran untuk pelaku usaha untuk secara parsial untuk mengujikan beras tersebut. Karena untuk Dinas Kabupaten sendiri anggarannya terbatas tadi untuk bantuan pengujian itu juga belum kami laksanakan, tapi kami beritahu untuk batas maksimalnya 2 tahun dan 1 tahun tadi. Dan kami sampaikan bahwa prioritas jika ingin mengujikan yaitu yang kelas mutu premium dulu. Karena premium itu kan standarnya lebih tinggi dari medium, jadi kami sarankan untuk mengujikan yang premium dulu. Ketika beberapa produk sudah diujikan, namun ada yang belum, otomatis kan pelaku usaha tersebut belum bisa kami terbitkan label hijaunya. Jadi itu secara bersamaan seperti itu. Dan nyambung lagi pertanyaan ini Mbak. Dan apakah Ya, yang paling agak rumit itu memang perizinan untuk beras dibanding dengan sayuran segar gitu Mbak? Kalau untuk sayuran segar sendiri tidak perlu registrasi ya Mbak, karena itu umur simpannya kurang dari 7 hari.
Kalau untuk yang lain-lain, karena memang peraturannya itu tidak banyak mengatur yang lain seperti rempah, biji-bijian, itu kan tidak banyak diatur, tidak ada HET-nya, tidak ada kelas mutunya, seperti itu. Jadi dari PSAT kami simpulkan memang beras yang paling banyak kriterianya, aturannya itu beras, seperti itu. Oke, baik, sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Kemudian Mas Christian, ini 104 poin bisa dilihat dari mana ya? Itu nilainya Bu Aldila gitu. 104 poin. Oke, 104 poin itu tadi dari Permentan 15 tahun 2021 di bagian lampiran itu ada judulnya Checklist Penilaian Penerapan Penanganan yang Baik PSAT. Nanti kami sertakan juga di link materi untuk bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Gitu ya, luar biasa. Begitu ya Mas Christian ya. Jadi itu ada di peraturan Menteri Pertanian di bagian lampiran itu semua lengkap, semua ada gitu ya. Ya. Baik, mungkin ada lagi. Pak Ben izin mau tanya, silakan langsung disampaikan Mas Wahid. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. dari Wahid Gresik. Mohon izin Pak Ben, Bu Mbak siapa tadi? Ya, Lala, Pak gini. Lala. Iya, Mbak Lala. Gini, di Gresik itu ada penyuplai semua bahan pangan yang ada di rumah sakit. Rumah sakit daerah, bahasanya seperti itu. Nah, kemarin kan dari segi daging, dari segi ayam, kan sudah terwujud RPA dan RPH-nya. Kemarin permasalahannya di beras juga. Apakah perlu penyuplai itu juga untuk izin edar beras itu mulai dari penggilingan sampai pengemasan itu kan apa diperlukan atau cukup penggilingan yang sudah punya izin edar? Itu gimana Mbak Lala? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu kembali lagi ya Pak ke rumah sakitnya. Apakah membutuhkan uji lab tertentu pada produk beras? Karena setiap konsumen itu kan berbeda-beda syaratnya untuk pemesanan produk makanan. Bisa jadi rumah sakit itu hanya mensyaratkan uji lab beras. Karena rumah sakit kalau misalnya untuk bahan baku kembali seperti tadi, bentuk curah itu tidak perlu diregistrasi PSAT-nya. Tapi kembali lagi ke rumah sakit tersebut mensyaratkan apa dari produsen seperti itu. Oh iya ya, itu salah satu persyaratan juga kayaknya karena mungkin dari segi rumah sakitnya untuk mutu pangan ke depannya kan gak mau ribet masalah perizinan. Ada yang maaf ya supplier yang masuk itu pasti ada mungkin ke depannya rumah sakit itu kan juga butuh beras yang organik dan non organik juga kan gitu. Itu kemarin kok ceritanya seperti itu. Kalau beras gimana kan gitu. Yang ditakutkan rumah sakit nanti kita aman-aman aja, ternyata ada peraturan baru di kedepannya, ternyata beras harus ada apa? SHT-nya atau gimana kan seperti itu. Terima kasih Mbak Lala. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Mas Wahid. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum closing statement dari Mbak Lala. Untuk materi nanti akan kita share ya Bapak Ibu ya, akan kita share. Pak Beni boleh bertanya Pak? Boleh, silakan Mbak Lala. Audiensnya ini dari daerah mana saja Pak? Apakah hanya Jawa Timur? Dari seluruh Indonesia Mbak. Ada Lampung Mbak Lala. Nah, ayo silakan Boleh, saling Mbak. silakan nih coba, yuk. Siapa yang dari luar Jawa, salam kenal. Insya Allah dari OKKP di Kabupaten
sudah siap sih Pak untuk perizinan ini karena kami juga intens koordinasi dengan provinsi maupun pusat. Sudah banyak Palembang, Pak. pelatihan juga. Ya Pak, Palembang, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Nah, ini Mas Christian nyambung lagi nih kayaknya. Berarti usaha produk olahan dalam membeli bahan baku segar perlu minta SPAT itu apa ya? Apa seperti ya? Juga sebagai syarat keamanan pangan atau nggak perlu ya? Gitu. Maksudnya gimana nih Pak, Mas Christian nih? Saya juga ikut baca. Jadi usaha untuk produksi olahan ini Kang ini yang dibahas. Jadi PSAT ya. Jadi untuk produksi olahan dalam membeli bahan baku segar minta PSAT juga sebagai syarat keamanan pangan gitu. Jadi misalkan nih ada catering misalkan mau beli beras itu apakah juga harus minta PSAT gitu ke Nah, pengusaha itu berasnya. tergantung lagi kepada pelaku usaha cateringnya. Jadi gini patokannya, selama PSAT tersebut memenuhi syarat yang saya sampaikan tadi, misal umur simpan lebih dari 7 hari, ada mereknya, dikemas, itu kan wajib PSAT. Jadi nggak ada salahnya untuk mengurus. Tapi untuk industri olahan itu tergantung industri olahannya itu. Jadi minta untuk diregistrasi seperti itu. Kembali lagi ke apa namanya pelaku usaha olahannya. Tapi ketika pelaku usaha tersebut sudah paham tentang PSAT dan membutuhkan produk atau bahan baku yang sudah teregistrasi PSAT ya wajib diregistrasikan seperti itu. Selama memenuhi syarat-syarat tadi, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan tadi ya tidak perlu mengurus registrasi seperti itu. Begitu Mas Christian. Jadi kembali ke ini ya ke personil ya atau pemilik cateringnya ya. Begitu ya Mbak ya. Nah, ini misalkan nih Mbak eh, pelaku usaha yang dia mungkin tidak memenuhi kewajiban, padahal dia apa itu untuk produknya itu juga istilahnya apa itu harus registrasi gitu. Terus kira-kira ada nggak ini semacam apa itu konsekuensi atau semacam inilah. Aduh, kelempar lagi nih Mbak Aldila kayaknya. Halo, halo Mbak Aldila. Halo. Eh, nah, ada nggak ini apa semacam konsekuensi gitu, misalkan tidak mengurus itu, Mbak? Nah, itu yang banyak ditanyakan oleh pelaku usaha ya, Pak. Kenapa kita harus apa namanya harus melakukan izin ini? Karena PSAT ini izin baru, Pak, dan belum ada peraturan yang apa namanya Halo. Iya, ya Mbak. Halo, Mbak. Ya. Jadi kami sampaikan ke pelaku usaha bahwa di kami juga ada Satgas Pangan maupun Satgas Ketahanan Pangan. Takutnya karena sudah banyak kasus, Pak. Jadi dipermasalahkan gitu oleh oknum karena alasannya beras tersebut belum teregistrasi. Jadi kami juga Hmm. Sepertinya ngelak lagi nih Mbak Lala nih. halo. Halo, ya Mbak.
Ya, Mungkin videonya bisa di off kan nggak apa-apa Mbak kalau nggak stabil ininya. oke, siap. Ya. Jadi untuk konsekuensi sendiri, karena PSAT itu baru tahun 2021, sampai dengan saat ini belum ada aturan tertulis tentang konsekuensinya. Baik denda atau seperti apa, belum ada. Tapi kami sampaikan ke pelaku usaha bahwa di luar kami ada Satgas Pangan yang sewaktu-waktu bisa mempermasalahkan PSAT yang belum teregistrasi, terutama beras yang merupakan komoditas utama seperti itu. Karena kami Dinas Pangan tidak bisa menindak ke bawah, kami hanya bertugas untuk membina. Selain itu, kami memperluas informasi tentang registrasi PSAT ini supaya masyarakat juga sadar bahwa PSAT yang sudah teregistrasi ini terjamin hygiene sanitasinya. Karena terbukti yang telah terbit nomor registrasinya ada perbaikan dari segi hygiene sanitasi yang sebelumnya kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke penggilingan itu hygiene sanitasinya sangat-sangat buruk seperti itu. Jadi informasi tentang jaminan keamanan pangan, terutama PSAT itu sedang kami sebarluaskan agar meningkatkan pemahaman juga masyarakat, terutama juga pelaku usaha PSAT untuk mengurus nomor registrasinya seperti itu. Baik, iya, terima kasih Mbak Lala. Nah, ini ada tambahan lagi nih Mbak Lala nih, PSAT dari Silakan. Mas Rinaldi. Silakan Mas Rinaldi, disampaikan langsung. Sekalian mengenalkan diri dong. Halo Mas Rinaldi. Baik, saya bacakan saja. Mudah-mudahan Mas Rinaldi juga nyimak. PSAT sementara waktu masih fokus di beras saja atau boleh yang lain, misal kacang hijau. Kemudian pabrik penggilingan padi yang mengemas beras dan ada merek. Apakah wajib juga registrasi di PSAT? Begitu Mbak Lala. Ya, baik Pak. Untuk PSAT itu semua pangan segar asal tumbuhan ya Pak, yang belum diolah maupun sudah mengalami pengolahan minimal dan tanpa bahan tambahan pangan, termasuk kacang hijau, kacang-kacangan, jagung, rempah, itu semua PSAT. Tapi kebetulan di Kabupaten Madiun baru pelaku usaha beras kemasan saja yang mendaftar ke kami. Dan pendataan pelaku usaha PSAT masih berjalan sampai dengan saat ini dan kami belum menemukan pelaku usaha PSAT yang dikemas dan memiliki merek atau nama dagang seperti itu. Nah, untuk penggilingan yang memproduksi beras kemasan itu juga wajib mendaftarkan produknya ke OKKPD seperti itu. Baik, begitu Mas Rinaldi. Monitor Mas Rinaldi. Halo. Halo Pak Beni. Iya. Mau tanya lagi sekali. Ini dengan Pak siapa ya? Oh, Pak Lalu ya. Ya. Baik, silakan Pak Lalu. Ini begini Mbak Ella, tadi penjelasannya kan kalau yang masih label putih itu apakah tidak boleh klaim mutu itu premium dan medium itu apakah tidak boleh dimunculkan di kemasannya ya Mbak? Yang sebelum uji lab. Oh ya, ya Pak, betul demikian. Jadi selama belum ada uji labnya, itu tidak boleh mencantumkan premium dan mediumnya sebelum ada uji labnya. Jadi nanti pergantian kemasannya ketika di label hijau. Label hijau nanti kan nomornya juga berganti. Itu sekalian untuk penambahan klaim mutu tadi. Misalnya kan gini, pengalaman ini kan ada yang ke kantor kami ngurus, tapi karena tidak ada anggaran, tidak ada uji lab, nah itu kan sudah kita keluarkan nomor registernya itu. Itu berarti kosong di kemasannya, itu tidak ada klaim mutu premium atau medium. Berarti kosong. Iya Pak, iya betul. Jadi selama belum ada uji labnya tidak boleh mencantumkan klaim. Cukup registernya aja ya? Ya, jadi cukup beras, nama dagang, nomor registrasinya. Terima kasih Mbak Lala. Iya Pak, sama-sama.
Baik, Mau terima tanya kasih boleh? Mbak Lalu. Ada lagi mungkin satu Iya, penanya Pak. mungkin. Boleh, Mbak. Ya, saya mau nanya, Pak. Oke, Pak Syawal, ya silakan. Pak, ada nggak, Pak, Mbak, contoh labelnya, Mbak? Biar kita bisa tahu kan gimana yang benar, mana yang enggak tuh. Contoh label kemasannya gitu. Oh, contoh labelnya kebetulan tidak ada, tapi nomornya sama seperti nomor biasa, hanya saja aturannya seperti di tayangan tadi ada PDUK dan sekian nomor tadi. Jadi tidak ada perbedaan dengan nomor-nomor yang lain. Sama kayak VRT kan, Mbak? Ada kode produksi Ya. kan, ada expired date, terus ada apa gitu, nama dagang, alamat gitu. Iya, kurang lebih sama. Hanya saja iya, Pak. kalau PRT kan PRT nomor sekian, itu PDUK nomor sekian-sekian-sekian itu tadi. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Ya. Oke, luar biasa ya diskusi kita malam ini. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Mbak Lala terkait dengan tema kita pada malam ini. Silakan Mbak Lala. Oke, siapa? Ini saya izin videonya off ya Bapak Ibu. Untuk bekal Bapak Ibu sekalian jika mendampingi pelaku usaha dalam pengurusan PSAT PDUK nanti, jika memang ada, itu garis bawahnya itu dipilah dulu apakah itu betul PSAT atau tidak. Kalau mengalami kesulitan menentukan itu PSAT atau tidak, bisa konsultasi ke Dinas Pangan. Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah berkoordinasi. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, biasanya kami tetap berkoordinasi. Itu yang pertama untuk membedakan PSAT atau tidak. Yang kedua, kepemilikan NIB tadi. KBLI-nya harus sesuai dengan KBLI yang khusus untuk PSAT tadi. Untuk dokumen permohonan cukup 3 saja yang kami sampaikan tadi. Itu bisa diunduh juga di OSS melalui akun masing-masing. Ada soft file-nya, jadi tinggal mengganti saja. Selanjutnya, garis bawah untuk klaim tadi, klaim harus ada uji lab-nya, ada perbedaan dengan PIRT, yaitu label putih dan label hijau. Cukup seperti itu saja Pak Beni, ringkasannya. Baik, terima kasih Mbak Lala, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi kita malam ini mendapatkan pencerahan baru lagi ya terkait dengan pendampingan ke pelaku UMKM. Tentunya tidak semuanya pelaku UMKM juga mereka punya produksi makanan olahan, tapi juga ada mungkin dari beberapa mereka yang memang, apalagi di daerah luar Jawa ya, tentunya banyak sekali itu ya Mbak ya, luar Jawa itu. Iya, betul. Jadi Produk perkebunan biasanya. produk perkebunan dan lain-lain itu. Makanya tadi Pak Rinaldi itu kan di Lampung kalau nggak salah, Pak Rinaldi di Lampung di Pesawaran. Mungkin di sana juga banyak sekali komoditi yang memang sebenarnya itu mestinya meregistrasi di PSAT. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga Mbak Lala waktunya. Ini sudah jam pukul 20.39. Alhamdulillah padat sekali kita diskusi kita malam ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan tentunya dengan tema-tema yang memang dibutuhkan oleh seorang pendamping, seorang fasilitator ketika kita terjun di lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih Pak Beni, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Baik, terima kasih Mbak Lala dan juga teman-teman semua Bapak Ibu. Mohon izin kami tutup ya Bapak Ibu. Siap Pak. Baik.